Ada seseorang yang hampir setiap hari itu selalu pinjam uang ke kita untuk usahanya, karena memang orang itu tidak punya modal sama sekali, selalu pinjam uang ke kita, selalu pinjam uang ke kita, terus pinjam. Orang itu pinjam uang ke kita tapi bukan untuk usaha, tapi untuk beli rumah. Nah, karena uang kita ini adalah uang untuk usaha gitu, bukan uang yang pribadi, akhirnya nggak kita pinjamkan. Nah, setelah nggak kita pinjamkan, orang itu terus benci kepada kita gitu, terus berusaha untuk menghancurkan kita, membuat fitnah yang macam-macam kayak gitu. Ketika seseorang mungkin makan dari kita gitu, terus suka mencuri uang kita, terus mencuri HP kita kayak gitu, terus orang itu menipu kita kayak gitu, itu kita biarkan gitu. Tapi setelah kita biarkan, seseorang itu juga menyakiti kita kayak gitu. Itu juga kalau nggak kita kena Allah, ya kita bisa terbawa hawa nafsu. Namanya kita melakukan suatu hal yang melanggar hukum, itu juga nanti kita yang merugi. Makanya di situ Allah menegur kita, lakukan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia kayak gitu. Itu suatu teguran dan juga suatu ujian untuk diri kita. Nah, di sebelah sana itu ada orang-orang yang sedang minum minuman kayak gitu, yang juga di sini merasakan sebenarnya, karena risih juga kan kayak gitu. Apalagi di sana itu pinggir jalan kayak gitu, katanya ada orang-orang yang lewat nggak nyaman gitu, ada yang dimintain uang gitu. Harus menyatu. Ya jangan kayak gitulah Kang. Sana. Ya saya nasihatin baik-baik kok, malah kayak gitu. Saya kan ngomong baik-baik. Lihat dulu. Ngambune. Yo piye jenenge arak Jawa yo. Berapa tok. Rasane bagus enak. Coba, emang rasanya enak? Coba. Enak tenan. Coba. Wah, kamu tahu ngombe ngene iki. Oh, ora mosok enak piye rasanya coba. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover, dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, yang barokah, yang berlimpah dan bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisa untuk beli rumah, bisa untuk beli mobil yang mewah, dan juga bisa untuk membeli sawah. Dan semoga saudaraku dimanapun berada menjadi sakinah, mawadah, warohmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga saudara-saudaraku yang belum menikah segera menikah, mendapatkan istri yang solehah, dan mendapatkan suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, dan juga semoga bisa menjadi pengingat iktibar untuk semua saudaraku dimanapun berada. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat,
berbakti kepada kedua orang tua dan baik kepada sesama. Insya Allah hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu dengan cara menjalankan sholat. Bagaimanapun keadaannya, walaupun terkadang kita masih melakukan maksiat, tetapi jangan sampai kita tidak mau melakukan sholat. Walaupun terkadang masih melakukan maksiat, terus jalankan sholat. Dengan kita istiqomah terus menjalankan sholat, insya Allah lama-lama kita akan tidak mau lagi melakukan maksiat. Jangan kebalik ya sayang ya, nanti mentang-mentang wah saya ini masih sering melakukan maksiat, buat apa saya sholat. Hati-hati, ini menjadi jalan masuknya setan, bisikan setan, was-was, takut kalau nanti sholatnya nggak ada gunanya dan lain sebagainya. Wes, yang baik yang bisa kita lakukan terus lakukan, terus lakukan kebaikan sampai kita tidak lagi melakukan keburukan. Kita bisa sholat itu saja sudah nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan banyak orang yang bisa berjalan berkilo-kilo untuk sholat yang hanya 5 menit aja itu nggak bisa lah. Kita yang sudah bisa menjalankan sholat ini berarti Allah memampukan kita, mengizinkan kita, memberikan kemampuan kita. Karena ini bukan masalah tentang kemampuan, tapi dimampukan. Berarti Allah masih memampukan kita untuk menjalankan sholat. Maka terus jalankan sholat. Bila perlu, kalau bisa juga diamalkan sholat malamnya, terutama sholat taubatnya. Nggak apa-apa, terus diamalkan sholat taubat. Kadang maksiat, sholat taubat lagi, maksiat, sholat taubat lagi. Wah, munafik dong. Enggak sayang, enggak ya. Kalau maksiat taubat itu aja. Terus lakukan sholat sampai kita benar-benar tidak mau lagi melakukan maksiat. Yang kedua, amalkan sholawat. Sholawat ini adalah puncaknya asma dan juga puncaknya mantra. Dari puncaknya hijib, asma itu adalah sholawat. Maka terus amalkan sholawat. Saya mengijazahkan sesuatu hal yang sudah saya amalkan dan sudah saya rasakan luar biasa sekali ketika seseorang mengamalkan sholawat. Luar biasa sekali, Masya Allah. Sebenarnya tidak bisa diceritakan ya. Nanti kalau diceritakan dikira penipuan lagi. Tapi ini benar-benar yang saya rasakan gitu. Ketika kita mengamalkan sholawat, itu luar biasa sekali manfaatnya. Karena sholawat ini adalah bahasa mahabbah ya. Ketika mulutnya membaca sholawat, maka nanti hatinya akan muncul rasa mahabbah atau rasa cinta. Terutama cinta kepada baginda Rasulullah. Dan kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena sholawat ini sangat berbeda sekali sayang dengan amalan-amalan yang lain, itu sangat berbeda. Bahkan mungkin tidak ada yang seistimewa sholawat ya. Saya dulu sering sekali meminta barokah atau tabarukan gitu ke beberapa kiai, ke beberapa pondok pesantren, dan ke beberapa tempat orang-orang yang dianggap tua lah begitu. Saya meminta amalan, beberapa amalan yang saya ingat dan sangat masuk sekali di dalam hati saya ketika saya bertemu dengan Mbah Ihsan. Beliau itu orang biasa yang pekerjaannya itu menyapu jalan gitu. Ketika itu saya diperintahkan oleh kiai saya untuk mencari yang namanya Mbah Yai Ihsan, karena menurut kiai saya beliau itu adalah seorang waliullah. Ketika itu saya berangkat. Waktu itu berangkat ke Nganjuk. Saya cari beberapa waktu sampai 3 bulan. Saya tanya ke sini ke beberapa orang.
Saya tanyakan di mana di sini ada seorang kiai yang namanya Mbah Yai Iksan gitu. Saya tanyakan ke sana kemari tapi tidak ditemukan gitu. Saya tidak menemukan itu sampai hampir ke seluruh pondok pesantren di wilayah Nganjuk, Ngawi, sampai ke Blitar. Pada akhirnya ketika saya istirahat, waktu itu sholat subuh, saya istirahat di stasiun lama di Nganjuk itu. Ketika saya sholat subuh, saya tanya ke makmum sholat subuh di situ. Saya tanyakan ke beliau, Pak, panjenengan tahu ndak yang di sini itu yang namanya Mbah Yai Iksan itu? Beliau menjawab ndak ada gitu. Saya ndak tahu, saya asli orang sini tapi ndak ada yang namanya Mbah Yai Iksan gitu. Adanya kalau setahu saya Iksan itu tukang nyapu kayak gitu. Itu ada di stasiun kayak gitu. Tapi beliau bukan seorang kiai gitu. Beliau itu tukang sapu dalan gitu. Makanya pun dari sampah kayak gitu. Terus akhirnya saya coba, saya coba untuk menemui beliau gitu. Akhirnya saya temui beliau. Setelah saya temui beliau waktu itu sedang nyapu kayak gitu. Terus akhirnya saya dekati beliau, saya ucapkan salam, beliau jawab salam, dan songongnya luar biasa, galaknya kayak gitu, luar biasa. Saya tanya, panjenengan Mbak Iksan nggih gitu. Jawabnya iya, kalau iya emang kenapa kayak gitu. Ya jawab kayak gitu. Tapi dari batin saya merasakan ya beliau inilah yang sebenarnya yang selama ini yang saya cari kayak gitu. Ini saya ikuti beliau sampai beberapa lama. Saya ikuti beliau kayak gitu ya, selama hampir 3 bulan saya ngikuti beliau. Ya beliau nyapu, saya di belakang. Beliau makan, ya saya ikut makan dari sampah itu kayak gitu. Tidurnya ya di musola, ya di jalan kayak gitu. Terus pada akhirnya ya setelah 3 bulan itu nggak digape, nggak ditanya. Akhirnya setelah 3 bulan beliau menghampiri saya waktu itu malam, jam 12 malam. Saya disuruh untuk mandi waktu itu di sungai. Terus setelah itu beliau meminta saya untuk mengamalkan amalan. Jadi amalan sholawat ini satu amalan yang diijazahkan oleh 41 pengijazah itu. Dan amalan sholat ini memang luar biasa sekali amalannya. Kalau dari Mbak Iksan ini amalannya itu sholawat nuridat dibaca 1 kali duduk itu 12.000 kali. Dan selama 2 tahun itu dilarang untuk makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa, dan tidak diizinkan untuk memakai sandal kecuali kalau ke masjid itu aja. Selain ke masjid dilarang untuk memakai sandal. Sholawat ini sangat luar biasa karena sholawat ini adalah bahasa cinta. Jadi kalau kita itu cinta kepada baginda Rasulullah, insya Allah kita itu nanti akan dicintai oleh Allah. Jadi baginda Rasulullah itu adalah kekasih Allah, dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah itu nanti akan dicintai oleh Allah. Yang namanya dicintai ya, namanya cinta ya, itu nggak perlu meminta, akan dikasih itu. Makanya jangan heran kalau orang mengamalkan sholawat itu apapun yang diharapkan itu kayaknya mudah kayak gitu aja loh. Kerja mudah, pengen punya ini mudah gitu, kayak semuanya mudah kayak gitu loh. Karena ini adalah bahasa tentang rasa. Rasa itu memang tidak bisa diceritakan, bisanya hanya tidak bisa diceritakan, bisanya hanya dirasakan gitu. Memang bahasa rasa, tarekat itu bahasa rasa. Tetapi bahwa memang ketika kita senang mengamalkan sholawat itu nanti apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan itu insya Allah dipermudah oleh Allah. Terutama adalah ketenangannya.
ketenangan batinnya. Itu yang pertama adalah tentang ketenangan batinnya. Karena memang sholawat ini adalah bahasa cinta. Siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah, maka dia insya Allah akan dicintai oleh Allah. Karena memang baginda Rasulullah adalah kekasih Allah. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah baginda Rasulullah. Sama seperti ketika seseorang cinta. Ketika seseorang itu cinta, contoh ketika jenengan cinta kepada seseorang, tentu orang itu nggak perlu dong minta kepada jenengan, ya nggak? Kalau sama semuanya nih punya istri, sama itu sangat cinta sekali kepada istri panjenengan. Nanti apa yang disukai oleh istri panjenengan lah nanti sampean perhatikan, sampean cari-cari, dan nanti sampean berikan, kan begitu. Begitu pula kalau kita senang mengamalkan sholawat, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah. Dan kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka insya Allah semuanya akan mudah. Tentu hal semacam ini tidak bisa dilogikakan ya, karena ini tentang keyakinan atau tentang perasaan gitu. Itu yang pertama. Bahkan guru saya mengatakan kepada saya, dan ini saya sudah membuktikannya ya, amalkan sholawat ini 1000 kali setiap hari selama 5 tahun. Nanti kalau panjenengan tidak kaya, ludahi muka saya. Itu guru saya yang bilang. Ternyata benar. Ketika saya amalkan, walaupun tidak berniat untuk mencari kekayaan, tujuannya untuk mencari ridha Allah dan untuk mencari ketenangan, ternyata juga benar mendapatkan sebuah kebahagiaan lah gitu, termasuk ya dunia gitu insya Allah. Karena kalau kita itu mengejar, mendekat kepada yang punya dunia, maka dunia akan mengejar kepada kita. Tapi kalau kita mengejar dunia, dunia akan mempermainkan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah berbakti kepada kedua orang tua. Ini sangat vital sekali ya, sangat luar biasa manfaatnya, karena hidup kita ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita akan baik. Tapi kalau ke orang tua kita durhaka, maka hidup kita pun akan sengsara. Maka oleh sebab itu hati-hati sekali sayang terhadap orang tua. Jangan sampai melukai hatinya. Bilang itu aja udah dosa, durhaka kayak gitu. Apalagi kalau sampai kita membentaknya, auzubillahi min dzalik. Dan ada 2 dosa yang tidak hanya ditimpakan di akhirat tapi juga di dunia. Ada 2 dosa apabila dilakukan itu bukan hanya sengsara di akhirat tapi juga di dunia. Jadi hati-hati terhadap 2 dosa ini. Yaitu dosa yang pertama melawan orang tua. Itu bukan hanya nanti di akhirat sengsara, di dunia pun hidupnya pasti akan sengsara. Yang kedua adalah dosa zina. Kalau melakukan dosa ini segera bertaubat nasuha. Karena kalau sampai tidak segera bertobat nasuha, maka hidupnya akan sengsara. Hati-hati terhadap orang tua, nggih. Terus yang keempat, berbuat baik kepada sesama. Nah, berbuat baik ini pun juga tidak cukup baik saja, tapi juga harus disertai dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Karena berbuat baik itu pun juga akan diuji oleh Allah. Kita menanam, orang berbuat baik itu seperti orang menanam. Ketika orang menanam itu harus sabar dan ikhlas. Karena ketika kita menanam padi pasti juga akan muncul rumput kayak gitu. Itu pasti itu. Tapi kalau kita nggak nanam padi, nggak dapat apa-apa itu. Jadi ketika kita berbuat baik ya pastilah akan ada hal-hal yang akan menguji kita. Kayak seumpamanya kita berbaik dengan seseorang kayak gitu, kita sudah baik, kita sudah berusaha untuk membantunya kayak gitu, terus hanya karena masalah kecil, seumpamanya ya, ada seseorang yang setiap hari selalu pinjam uang ke kita. Ini pengalaman pribadi ya. Ada seseorang yang hampir setiap hari itu selalu pinjam uang ke kita untuk usahanya. Karena memang orang itu
tidak punya modal sama sekali, selalu pinjam uang ke kita, selalu pinjam uang ke kita, terus pinjam ke kita. Terus tiba-tiba orang itu pinjam uang ke kita, tapi bukan untuk usaha, tapi untuk beli rumah. Nah, karena uang kita ini adalah uang untuk usaha gitu, bukan uang yang pribadi, akhirnya nggak kita pinjamkan. Nah, setelah nggak kita pinjamkan, orang itu terus benci kepada kita gitu loh, terus berusaha untuk menghancurkan kita, membuat fitnah yang macam-macam kayak gitu, mengaku teman kita, padahal ya memang ya teman kita, tapi kalau teman kok kayak gitu kan, kayak gitu ya, sebenarnya kayak gitu ya. Terus apa namanya, ya seperti itu, ketika berbuat baik kayak gitu, terkadang ya itu juga akan diuji oleh Allah, apakah kita benar-benar melakukan kebaikan atas dasar karena Allah atau hanya karena manusia. Kalau hanya karena manusia, atau nanti ya nggak akan dapat apa-apa gitu, kecuali ya kecewa kayak gitu. Ada lagi ketika seseorang mungkin makan dari kita gitu, terus suka mencuri uang kita, terus mencuri HP kita kayak gitu, terus orang itu menipu kita kayak gitu, itu kita biarkan gitu. Tapi setelah kita biarkan, seseorang itu juga menyakiti kita kayak gitu. Itu juga kalau nggak kita kena Allah, ya kita bisa terbawa hawa nafsu, umpamanya kita melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, itu juga nanti kita yang rugi. Makanya di situ Allah menegur kita, lakukan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia kayak gitu. Itu suatu teguran dan juga suatu ujian untuk diri kita. Nah, itu pun juga sering saya alami pribadi gitu. Terkadang juga ada orang yang datang kayak gitu, ada orang yang datang gitu, pernah ada yang datang kayak gitu, terus orang itu minta untuk didoakan, ya kita terima kayak gitu. Nah, ternyata dari situ pun juga orang itu buat konten. Nah, orang itu datang merekam di tempat kita nggak minta bayaran, malah ketika itu datang membawa seseorang anak kecil yang mengalami kecanduan gitu. Akhirnya ya malah kita yang saya kasih uang kayak gitu, saya kasih uang, terus ya kita usahakan kita istimewakan lah gitu, karena itu adalah tamu kita, dan saya juga tidak minta apa-apa kayak gitu. Terus karena kejadian seperti ini mungkin karena hasutan, karena apa ya, komentar itu, jadinya ikut-ikut menjatuhkan gitu, ikut-ikut apa namanya, menjelekkan kayak gitu. Ya enggak apa-apa gitu, yang penting kita niatnya baik aja gitu. Kalau ternyata kita baik, orang itu enggak baik kepada kita, ya enggak apa-apa, kita bersyukur aja. Paling enggak bukan kita yang menfitnah orang itu, bukan kita yang mencaci orang itu, bukan kita yang menjelekkan orang. Biarkan orang membuli kita, orang menfitnah kita, orang mencaci kita, enggak apa-apa, kita bersyukur aja. Paling tidak bukan kita yang mencaci orang itu, bukan kita yang membuli orang itu. Nggih, makanya hidup itu sangat penting sekali untuk sebuah pengalaman. Itu sangat penting sekali, karena dengan pengalaman itu akan menambahkan kedewasaan gitu. Dan jangan gampang baperan kayak gitu, udah biasa aja, dinikmati aja kayak gitu yo. Karena kita itu berbuat baik kan bukan untuk manusia, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang datang ke saya menyampaikan, "Bah, ini bagaimana mertua saya, padahal saya sudah baik sama mertua saya, tapi kenapa saya kok masih dibanding-bandingkan, masih dijelek-jelekkan?" Saya jawab, ya tugas kamu ya harus tetap baik sama mertuamu. Masalah mertuamu baik enggak sama kamu, itu urusannya dia dengan Allah. Urusan kamu sebagai menantu, ya kamu harus tetap baik kepada mertua kamu. Ada juga yang datang bilang, "Pak, gimana ini ibu bapak saya kok sering marah-marahin saya, padahal saya sudah berbakti kepadanya, saya harus kayak gimana ya?" Panjenengan harus tetap baik ke ibu bapak panjenengan, harus tetap sayang. Masalah ibu bapak panjenengan itu bagaimana ke panjenengan, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi tugasmu, kewajibanmu harus tetap berbakti dan baik kepada
ibu bapakmu, begitu juga ke istrimu, begitu juga ke suamimu, begitu juga ke anakmu, begitu juga ke tetanggamu. Yang penting kamu baik aja ke tetanggamu. Masalah tetangga itu baik enggak atau sama kamu kayak gimana, ya itu urusannya dia gitu. Kalau panjenengan habis masak atau punya panenan, ya kasih tetanggamu. Terus kalau punya dia panen ngasih enggak ke kamu, ya itu urusannya dia gitu. Tapi jangan sampai kamu sakit hati nanti ketika kamu memberikan sesuatu untuk tetanggamu, terus tetanggamu punya nggak ngasih ke kamu, kamu sakit hati. Karena apa? Karena kamu melakukan sesuatu itu hanya atas dasar manusia, bukan atas dasar mencari ridha Allah gitu. Dan ini juga sering saya sampaikan ke anak-anak saya. Kalau kamu dapat kiriman dari orang tua, ya kasih temannya kayak gitu. Ngasih ya atas dasar mencari ridha Allah. Nanti kalau temanmu dapat kiriman dari orang tuanya terus nggak ngasih ke kamu, ya kamu jangan sakit hati, karena kamu melakukan itu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk manusia kayak gitu. Intinya ya ketika melakukan sesuatu hal harus atas dasar mencari ridha Allah. Dan yang kelima, cinta kepada negara. Ini penting ya, ini saya tanamkan kepada anak-anak saya, karena di akhir zaman itu banyak orang yang pintar tapi untuk menghasut kebencian kayak gitu. Itu sangat hati-hati sekali. Jangan sampai kita mudah terhasut dengan hal yang semacam itu. Jangan sampai mudah terhasut dengan kebencian maupun dengan hasutan. Karena banyak negara-negara hancur itu karena dihasut masyarakatnya untuk benci kepada negaranya. Dan insya Allah semuanya akan terbukti nanti pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan itu. Sekarang ini kan sudah mulai terbukti, sudah mulai kelihatan. Ya nggak apa-apa kalau saya yang dipermasalahkan, saya yang dituduh nipu pakai trik dan lain sebagainya sih tidak apa-apa. Walaupun pengobatan itu bisa dengan menggunakan media apa saja, yang namanya alternatif. Bahkan kiai saya menyuruh saya untuk melakukan pengobatan nanti dengan menggunakan tembak-tembakan, sandal dan lain sebagainya. Karena itu memang hanyalah sebuah sarana gitu. Yang penting adalah doanya, dan itu menjadi sebuah teguran untuk saya bahwa ya memang semuanya itu hanya sebuah sarana gitu. Yang penting kan doanya, dan yang menyembuhkan itu bukan kita tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mempermasalahkan sebenarnya kalau masalah saya yang dituduh dan lain sebagainya, tapi kenapa kemarin saya minta maaf terus pada akhirnya saya diamkan saja dan saya tidak akan menanggapi masalah ini lagi. Karena semakin kesini semakin kelihatan yang diserang bukan hanya masalah tentang medianya gitu, tentang kelapa dan lain sebagainya kayak gitu, tapi menyangkut tentang kitabnya gitu. Sedangkan kitab itu kan sudah jelas itu kitab-kitab yang digunakan di beberapa pondok pesantren. Terus amalan-amalan ilmu hikmah gitu, ilmu ketika seseorang mengamalkan ilmu hikmah, masa ia dikatakan itu suatu kesyirikan? Itu kan sangat mengerikan, luar biasa gitu. Semakin kesini seperti menyerang dari golongan apa namanya Nahdiyin menurut saya. Makanya dari situ saya langsung sudah diamlah, saya nggak akan membahas ini lagi karena jeluntrungnya menyambung kemana-mana kayak gitu, menyambung ke kitabnya, ke amalannya, bahkan ke beberapa apa namanya imamnya kayak gitu. Apalagi kalau sampai mengatakan kalau siapa yang melihat jin itu akan keluar dari Islam, itu sangat luar biasa sekali. Ya kalau saya yang disalahkan, saya saja sih nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kalau saya aja yang disalahkan. Tapi saya diam karena ini menyambung kemana-mana gitu, menyambung ke berbagai macam hal yang lainnya. Akhirnya ya sudahlah, nggak akan saya tanggapi lagi masalah itu, biarkan aja. Ya sekarang monggo ikut dengan saya untuk, katanya di sebelah sana itu ada orang-orang yang sedang minum-minuman kayak gitu, yang juga di sini merasakan sih sebenarnya, karena risih juga kan kayak gitu. Apalagi di sana itu pinggir jalan kayak gitu, katanya ada orang-orang yang lewat nggak nyaman gitu, ada yang dimintain uang gitu. Kayaknya mau coba kita dekati, kita sadarkan lah kayak itu, insya Allah. Mohon doanya, monggo.
Kira-kira kita ke sana atau ke sana, Kang? Menurut jenengan? Sana ya? Kayaknya di sebelah sana ya. Katanya suka minum itu di sekitar sini loh. Tapi di mana ya? Nuwun. Wow, masya Allah. Terus apa nih Kang? Mendem. Ngombe. Tasik ngombe ta? Ngombe apa itu Kang? Ngombe ning kene petengan. Lek mlebu ning irung piye ta? Ya ora mungkin. Ya ora mungkin. Ngeten lho Kang. Panjenengan niku nginem nggih monggo nginum ngoten. Tapi sing kula suwun yang saya minta itu jangan minta-minta uang orang di jalan kayak gitu. Karena kalau sampean Urusanmu apa ngarang-ngarang? Ya saya cuman ngasih tahu aja gitu. Daripada nanti ada warga yang nggak suka terus sampai nanti dilaporkan terus ya kalau enggak nanti sampai dihakimi kayak gitu kan kasihan dengan sayanya. Ya jangan kayak gitu mentang-mentang preman terus nggak ada yang berani kayak gitu. Orang yang salah tuh pada akhirnya mesti salah kayak gitu. Karena setiap sesuatu hal yang salah pasti nanti pada akhirnya juga akan kena batunya kayak gitu. Apalagi gini loh Kang Amit G. Ini gini loh, apapun yang dilarang Allah kepada kita itu sebenarnya memang buruk untuk diri kita. Contoh, kita dilarang untuk mencuri, karena kalau mencuri bukan hak kita, nanti kita ditangkap polisi atau kita digebukin massa. Contoh, kita dilarang zina, karena kalau zina itu nanti terkena penyakit kayak gitu, biar kita nggak kayak hewan. Terus kita dilarang untuk minum minuman, obat-obatan terlarang, karena itu nanti merusak diri kita sendiri kayak gitu. Itu karena Allah. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat Rahman gitu loh. Allah itu sayang gitu kepada kita, sehingga kita itu supaya tidak terjadi hal-hal yang semacam ini gitu. Ya nggak ceramah. Ya wes lah, sampean minum silahkan, tapi jangan mintain uang ke orang-orang ya. Urusanku. Loh, kalau sampean kayak gitu Arep nyapu. Ya jangan kayak gitulah Kang. Busana Kang. Busana. Ya saya nasihatin baik-baik kok, malah kayak gitu. Saya kan ngomong baik-baik. Ning kene ya, Mas. Ngerti anak wong ngombe apa ora? Malah nyeraman. Minumnya apa loh ini Kang? Coba lihat Kang. Banyu tawa. Coba lihat. Coba lihat. Boleh dipinjam nggak? Lihat dulu. Ambune. Ya kuwi jenenge arak Jawa ya kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Matur ambune tok sing ora enak. Rasane bahwa enak. Coba, emang rasanya enak? Coba Kang. Enak tenan. Coba. Ndak percaya. Apa Pakmu ora tau ngombe ngene iki ya? Oh, ora mosok enak piye rasane coba? Ya mau enak. Piye? Pahit malam. Mosok pahit. Ayo jaran no. Pahit ngene ya. Tilok. Jarekmu enak. Muncrat. Bapakne to iso. Ora tak apa-apa nih, jarek sampean enak. Allah Akbar. Kenapa? Kok malah nesu? Iki bapakne ngombe. Ora tak apa-apa nih, aku yang mau nyekel tok ngono ae. Aku yang mau nyekel tok. Daun iki mau ngombe wong loro rasane enak-enak. Malah enggak enak. Bar mbok demek lho bapakne. Ora tak apa-apa, nih mau tak demek tok. Jaran.
Lah piye? Berarti mau enek setane terus setane tak usir malih gak enak, mau enak mergo enek setane, Kang. Kuwe kuwi lho, gak urusane wong. Penak-penak ngombe ngene. Sampeyan ngerti ora, Kang? Kang, sampeyan ngerti ora? Saiki sampeyan iki tak rekam lho. Sampeyan iki tak sampeyan ngerti kenal aku ta? Gak. Aku sing duwe iki lho, sing duwe omongan, "Hooh, tenanan. Aja nesuwan. Mending selawatan iku lho." Kuwi sing viral-viral sing. Heeh. Lah iya timbang sampean kisinan. Gus dobol iki. Iya, aku anten dobol. Tapi aku gak jalukan. Aku berkreasi sendiri tanpa menjatuhkan. Mau ngurusi urusan kuwi ngapa to jan? Terus napa? Lah sampean njaluk duit ning wong nyapa ning dalan kayak gitu. Jadi tak nggih ngombe, nggih mangan, nggih urip. Penggayaanku ngene iki yo bendina. Wes, Wis piye Mas? tobat to. Ngesro ngombe enak Mas, dadi ra enak. Karepmu piye? Ijolono ngene iki saiki. Wis tobat to. Wis ora tobat-tobatan. Ra gelem ijol ya kok ngepruk botol. Keperluan ra apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif qulubina Allah. Lah. Terus entekno. Itu dikira saya itu. Terus dase kuwi lho, dase. Dase lho. Dase kosek lho dase. Tutuk ah. Kang. Ya Latif qulubina. Kowe nyapa ngebuki kuwi? Kuwi apa Mbak sing Mbak tanyani apa kamu? Goblok to Yohan. Malah kene. Kok iso? Kowe jane tenanan apa settingan? Apa mung sekedar hiburan kowe hapus-hapusan? Ya Latif qulubina. Yo malah mudur iki. Tutukan dase lho. Bendang modar. Iki to. Wilo, kena wi. Tengah. Iya. Terus, dase. Oke. Tutukan, culakan. Culakan. Yo. Tutuk ana terus. Dase lho ben gendut. Terus, dase sing dhuwur. Bun-bunane lho, bun-bunane. Moncrot iki piye? Yo, banter ora banter entuk. Sawangan, apa sih mbok kebuki mbok iki? Apa? Ora gemen-gemen gitu ya wong. Goblok ya. Singkat ya. Ya Latif qulubina. Lumpuh. Aduh. Ya Latif qulubina. Aduh. Wah, aduh. Piye, Kang? Kang. Piye? Ha, entekna iki. Entekna iki. Ki entekna iki. Entekna kuwi. Gelem tobat apa ora? Lek ora gelem tobat engko lumpuh panggah ngono ae sikilmu ra iso mlaku. Kurang ajar. Sembarang. Lek kowe gelem tobat, istighfar sakake atimu gelem tenanan gelem tobat, insyaallah iso mlaku. Lek ora gelem ya panggah ngono ki ae engko. Tinggal ya sakarepmu. Lek kowe gelem istighfar, tobat, mengko iso mlaku. Lek ora ya sakarepmu. Nggih, untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol merah-merahnya, jangan pernah meninggalkan sholat, dan jangan durhaka kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.